Ending cerita cinta sekretaris pilihan papa. Bab 83. Anneliese memegang nampan berisi teh hangat dan beberapa makanan ringan untuk dibawa ke ruang kerja Brian. Tadi Anneliese baru selesai menemani kedua anaknya belajar dan mengerjakan tugas. Sekarang anak-anak sudah bersiap tidur, jadi Anneliese memutuskan menemani suaminya yang sedang berkutat dengan pekerjaan sejak 2 jam yang lalu. "Sayang, aku masuk ya?" seru Anneliese setelah mengetuk pintu. Dia langsung membuka ruang kerja suaminya tanpa menunggu jawaban. Sebab Brian juga tidak akan melarangnya. Anneliese disambut oleh senyum hangat Brian. Dia menggeser laptopnya dan melepaskan kacamata. Anneliese meletakkan meja yang tadi sengaja disisakan ruang kosong oleh Brian untuk meletakkan nampan. "Anak-anak sudah selesai belajar?" tanya Brian seraya menarik pinggang Anneliese dan menariknya ke pangkuan. Anneliese tidak menolak, dia duduk dengan santai di pangkuan Brian. Kedua tangannya bahkan mengalung di leher sang suami, membuat Brian tersenyum penuh arti karena merasa sedang ditantang Anneliese. "Sudah, mungkin sekarang mereka sudah tidur," sahut Anneliese. Dia melirik meja kerja Brian, beberapa dokumen dan berkas penting tampak bertumpuk di atas meja. "Butuh bantuan?" tawar Anneliese. Dulu dia sempat menjadi asisten Brian walaupun sebentar, jadi sedikit banyak Anneliese mengetahui seluk-beluk perusahaan suaminya. Dan setelah menikah, Anneliese juga selalu meminta Brian agar melibatkannya jika ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Anneliese ingin perannya sebagai istri benar-benar berguna untuk Brian. "Boleh. Kamu memang selalu tahu apa yang aku butuhkan," sahut Brian sembari melepaskan kancing P4-nya. Anneliese melotot melihat Brian ingin bertel 4 jang D4 Bisa-bisanya Brian menyalahkan artikan bantuan yang dia tawarkan. "Kamu itu apa-apa?" tegur Anneliese sembari menghentikan gerakan tangan Brian. 3 kancing P4 Brian sudah terlanjur terlepas. Brian terkekeh melihat tangannya digenggam kuat oleh Anneliese. "Tadi kamu sendiri yang bertanya apakah aku butuh bantuan. Aku menjawab boleh karena memang butuh bantuan. Kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran?" Suara tenang Brian tidak bisa menutupi kejahilannya. Anneliese tahu dia sedang digoda oleh suaminya. Dengan malas, Anneliese berdecak. "Bukan bantuan yang itu maksudek. Di kepala kamu hanya ada hal-hal M3 sum," gerutu Anneliese. Brian malah semakin terkekeh. Dia menarik tangannya dari genggaman Anneliese dan langsung berpindah ke P1 gang belakang Anneliese. Posisi Anneliese yang berada di atas P4 engkuannya, membuat Brian dengan leluasa memegang P1 gang ramping itu. Anneliese menggeliat, tubuhnya sedikit menegang ketika Brian memberikan remasan di pinggangnya. "Pekerjaanku sudah selesai, tapi aku masih ingin mengerjakan sesuatu, bagaimana kalau?" Anneliese langsung meletakkan telunjuknya di bibir Brian. "Jangan macam-macam di sini, pintunya tidak dikunci," lirih Anneliese. Brian mengulum senyum. "Jadi tidak masalah asal aku kunci pintu dulu," ujarnya. Brian membuat Anneliese terkejut karena berdiri dari duduknya. Otomatis Anneliese berada di gendongan Brian seperti bayi koala. Kedua kaki Anneliese mengunci kuat di P1 gang Brian. "Brian, turunkan aku takut jatuh," pinta Anneliese. Brian tidak menanggapi, dia terus berjalan ke arah pintu dan menguncinya. "Nanti di sofa," jawab Brian tenang. Begitu sampai di sofa, Brian benar-benar menurunkan Anneliese. Selama hampir 1 jam keduanya terlibat pertempuran G3 NAS, kini mereka sedang mengatur nafas yang tersenggal dengan saling mentigaluk di atas sofa. Usia tidak jadi penghalang, Brian masih sama seperti dulu, mengesankan di mata Anneliese. "Sayang," panggil Anneliese. Brian yang baru saja memejamkan mata karena ketiduran, seketika membuka matanya lagi. "Kenapa? Ingin lanjut?" tanyanya. Pertanyaan Brian membuat Anneliese tidak tahan untuk memukulnya. "Jangan gila, ini sudah 3 kali.
Gerutu Anneliese panik. Brian terkekeh dan mengecup kening Anneliese. "Ada yang ingin aku bicarakan," kata Anneliese sembari menjauhkan wajahnya untuk menatap Brian. "Mau bicara soal apa, Hem?" Brian menyentuh ujung hidung Anneliese dengan jarinya. Tatapannya tampak gemas pada sang istri. "Aku rasa kita perlu turun tangan, ini tentang perundungan di kelas Daisy," tuturnya sendu. Anneliese paling tidak bisa membicarakan soal perundungan karena akan teringat dengan masa lalunya. Dia selalu merasa bodoh setiap kali ingat tidak bisa melawan ketika dibuli. Dia hanya bisa menangis dan berharap ada orang yang akan datang menolongnya. Masa SMA yang disebut-sebut sebagai masa paling menyenangkan, nyatanya tidak berlaku untuk Anneliese. Berada di tengah-tengah orang-orang kaya sama sekali tidak menyenangkan. Dia berbeda, dan perbedaan itu yang membuat orang-orang merundungnya. Brian langsung bangun, dia terkejut karena mendengar ada perundungan di sekolah putrinya. Terlebih terjadi di kelas putrinya. Siapa yang dirundung? Bagaimana bisa pihak sekolah membiarkan ada perundungan di sana? Seru Brian geram. Anneliese jadi ikut bangun dan duduk di sebelah Brian. "Tenang dulu, biar aku jelaskan masalahnya," lirih Anneliese. Dia tidak terkejut melihat reaksi Brian yang tampak emosi. Brian tentu akan jadi orang pertama yang membantunya menyelesaikan masalah ini karena sama-sama menentang perundungan di sekolah. "Besok kita temui pemilik yayasan, di kelas putri kita tidak boleh ada perundungan," tegas Brian setelah mendengar penjelasan dari Anneliese tentang perundungan yang dialami Aisyah. Aisyah satu-satunya murid yang memakai kerudung di kelas Daisy. Dia baru masuk ke sekolah internasional kurang dari 1 tahun. Mungkin perbedaan itu yang membuat anak-anak penasaran dan pada akhirnya melakukan perundungan. Hari ini Brian sampai mengubah jadwal rapatnya, karena harus pergi ke sekolah anak-anak untuk bertemu dengan pemilik yayasan. David dan Daisy sampai bingung melihat kedua orang tua mereka yang mengantar ke sekolah. Biasanya mereka hanya diantar oleh supir. "Memangnya ada rapat orang tua di sekolah ya, Mah?" tanya Daisy yang memang banyak tanya. Anneliese menggeleng. "Mama sama Papa hanya ingin melihat perkembangan sekolah kalian, sudah lama Mama tidak datang menyapa guru-guru," sahut Anneliese. Daisy hanya mengangguk-anggukan kepala. Lalu beralih pada kakaknya yang baru masuk ke dalam mobil. "Kak David semakin wangi dan rapi sejak punya pacar," seloroh Daisy mengejek. "Anak kecil tahu apa?" balas David jutek. Daisy memutar bola matanya malas. "Anak kecil," teriak anak kecil. Sahutnya tidak terima. "Siapa yang kamu sebut anak kecil? Aku sudah dewasa." Daisy tertawa terbahak-bahak. Papa, mana ada orang dewasa duduk di bangku anak SD?" ujarnya sengaja menyindir David. Bocah tampan itu hanya memutar malas bola matanya dan tidak bicara lagi. "Kalian berdua sangat hobi berdebat," komentar Anneliese sambil menggeleng gemas. Walaupun sering mendengar kedua anaknya berdebat atau bertengkar, Anneliese tidak bosan sama sekali. Dia justru merasa terhibur dengan tingkah anak-anaknya. Bab 84. Beberapa guru terkejut melihat kedatangan Anneliese dan Brian ke sekolah. Salah satu dari mereka yang merupakan wali kelas Daisy menghampiri dan menyapa keduanya dengan perasaan cemas. Pasalnya kedua wali murid itu tidak pernah datang ke sekolah secara mendadak. Jika ada kepentingan, pasti akan mengabari pihak sekolah lebih dulu. Keduanya juga hanya datang jika ada acara sekolah, namun hari ini sekolah tidak mengadakan acara apapun yang mengundang wali murid. "Selamat pagi Tuan dan Nyonya Brian. Ada yang bisa kami bantu?" Si guru berusaha memberikan sapaan terbaiknya pada wali murid yang sering menjadi donatur di sekolah untuk acara tertentu. Brian dengan tatapan malasnya menatap jengah guru wanita di depannya itu. Anneliese melirik suaminya yang tampak enggan berbasa-basi dengan guru tersebut. Jadi Anneliese berinisiatif menjawab sapaan guru dan mengatakan tujuannya datang ke sini.
Pagi Miss Ralin, sahut Anneliese membaca name tag yang menempel di baju guru itu. Jadi begini, kami ingin bicara dengan Miss Ralin dan Ronald. Tuturnya. Raut wajah guru itu semakin tidak bersahabat, dia mendadak gugup karena merasa pernah melakukan kesalahan. Jak berapa biasanya Ronald datang? Tanya Anneliese ketika melihat wali kelas Daisy hanya melamun. Ah itu, nanti saya hubungi Roland dulu. Mari ikut ke ruang saya dulu tuan, nyonya. Miss Ralin tampak gugup dan berjalan mendahului keduanya dengan kepala terduduk. Kini mereka sudah berada di dalam ruangan pribadi milik Miss Ralin. Di sekolah ini, setiap guru memiliki ruangannya masing-masing. Fasilitasnya juga tidak main-main. Baik guru dan murid sama-sama terjamin. Namun sepasang suami istri yang datang ke sini merasa tidak habis pikir dengan sikap guru-guru dan pemilik yayasan yang membiarkan perundungan dan berusaha menutupinya. Padahal semua murid di sini memiliki hak dan membayar dengan biaya yang sama. Harusnya kasus bullying tidak terjadi di sekolah internasional seperti ini. Putarkan rekaman CCTV di kelas Daisy pada tanggal 19 mulai dari jam 10. Seru Brian tanpa basa-basi, membuat Miss Ralin yang baru akan duduk di kursinya mengurungkan niatnya dan terdiam berdiri di depan pasangan itu. Maaf sebelumnya Tuan Brian, apa terjadi sesuatu dengan Daisy di tanggal tersebut? Tanyanya dan perlahan mulai duduk. Saya tidak suka berbasa-basi, kamu putarkan saja rekaman CCTV-nya dan lihat bersama-sama agar tahu apa yang terjadi di sana. Aura kemarahan Brian sudah terasa dengan nada bicaranya yang dingin. Miss Ralin tidak mendebat lagi, dia mengambil laptop dan mencari rekaman CCTV yang diminta Brian. Dengan tangan yang gemetar, dia menghadapkan laptop tersebut ke arah Brian dan Anneliese, namun Miss Ralin sendiri masih bisa melihatnya, jadi mereka bertiga memutar rekaman itu bersama. Brian merogoh ponsel dan langsung mengarahkan kamera ponselnya pada layar laptop. Kejadian perundungan itu mulai terlihat ketika salah satu anak perempuan menghampiri Aisyah di tempat duduknya, dan mulai mengejek dengan kata-kata tidak baik. Anak-anak yang lain ikut menghampiri Aisyah dan menirukan perbuatan yang dilakukan oleh anak perempuan tadi pasa Aisyah. Jangan lihat, lirih Brian seraya merengkuh kepala Anneliese dan menyembunyikan wajah Anneliese di dadanya. Meskipun Brian fokus merekam dan melihat kejadian itu, sesekali dia tetap melirik istrinya. Brian khawatir Anneliese tidak sanggup melihat perundungan itu. Anneliese tidak menolak ketika Brian menyembunyikan wajahnya. Sejak tadi dia memang menahan tangis saat Aisyah mulai dimaki-maki. Sementara itu, Miss Ralin tidak berani mengangkat wajahnya, dia menunduk takut dengan tangan yang berkeringat. Dari arah luar, Daisy datang dan langsung membubarkan kerumunan teman-temannya. Dia melindungi Aisyah yang sudah tidak memakai kerudung karena ditarik oleh teman mereka. Aisyah membentak teman yang melempar kerudung Aisyah untuk segera diambil dan kembalikan pada Aisyah. Brian menghentikan rekaman CCTV itu dan menatap tajam pada Miss Ralin. Kamu bahkan datang dan melihat Aisyah masih menangis. Daisy bahkan mengadu padamu, kenapa kamu tidak menegur dan memberi hukuman pada anak-anak itu? Geram Brian murka. Tuan Brian, saya minta maaf untuk kejadian 2 hari yang lalu. Lirih Miss Ralin takut. Brian refleks menggebrak meja dan Anneliese segera menenangkan Brian. Kita bicarakan langsung saja di depan Ronald. Ujarnya sembari mengusap pelan lengan Brian. Brian langsung berdiri dan menggandeng Anneliese keluar dari sana. Miss Ralin juga ikut keluar, dia membuntuti Brian dan Anneliese yang pergi ke ruangan Ronald. Sekitar 15 menit mereka bertiga menunggu pemilik yayasan. Ronald datang dan langsung menyuruh ketiganya masuk ke ruangan karena sudah mengerti situsnya dari pesan yang dikirimkan oleh Miss Ralin. Saya sudah mengantongi bukti. Nama sekolah ini akan buruk di mata orang-orang kalau sampai aksi perundungan itu tersebar. Saya juga tidak segan-segan memindahkan anak-anak ke sekolah lain.
Gertak Brian setelah membicarakan tentang perundungan yang terjadi di kelas Daisy. Tuan Brian, ini hanya kesalahan pahaman kecil, kita bisa menyelesaikan masalah ini baik-baik. Tidak perlu sampai diketahui pihak luar. Ucap Ronald takut. Meski bukan donatur terbesar, namun nama Brian cukup berpengaruh untuk sekolahnya. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah ini, karena tahu jika pengusaha ternama di negara ini menyekolahkan anak-anaknya di sini. Kalau begitu, panggil semua orang tua yang anaknya terlibat dalam perundungan. Termasuk memanggil kedua orang tua Aisyah. Mereka harus meminta maaf pada orang tua Aisyah. Tegas Brian memerintah. Ronald segera menganggukkan kepala untuk menyanggupi permintaan Brian. Baik, kami akan mengundang seluruh wali murid yang terlibat. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di kelas Aisyah. Ucap Ronald. Brian mengabaikannya karena merasa permintaan maaf Ronald tidak tulus. Ayo pergi. Ajak Brian pada Anneliese. Brian keluar dari ruangan itu tanpa berpamitan, namun membiarkan Anneliese pamit pada Ronald dan Miss Ralin. 1 minggu setelah Brian dan Anneliese datang ke sekolah, kedua orang tua Aisyah mengundang keluarga Brian makan malam di rumahnya sebagai ucapan terima kasih karena telah membela Aisyah. Terutama Daisy yang sudah berani menceritakan perundungan di kelasnya. Jika mereka tidak turun tangan, mungkin sampai sekarang kedua orang tua Aisyah tidak akan tahu jika putri mereka menjadi korban perundungan. Karena Aisyah tidak bercerita apa-apa. Mobil milik Brian berhenti di halaman rumah Aisyah. Daisy yang paling semangat turun dari mobil dan melambaikan tangan pada Aisyah. Aisyah dengan orang tuanya menyambut mereka di teras, jadi Daisy bisa melambaikan tangan padanya. Hai Aisyah, sapa Daisy. Bocah cantik itu juga menyapa kedua orang tua Aisyah dengan sopan. Ajak Daisy ke dalam sayang. Titah Ruby pada putrinya. Aisyah mengangguk. Baik ibu. Daisy, ayo ke dalam. Ajaknya sembari menggandeng tangan Daisy. Selamat malam Tuan dan Nyonya Brian, terima kasih sudah bersedia datang ke rumah kami. Sapa Yusuf. Sama-sama Tuan Yusuf, terima kasih juga atas undangannya. Sahut Brian. Nyonya, Ruby menghampiri Anneliese dan memeluknya. Dia berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Anneliese, karena telah membantu keluarga mereka menangani masalah di sekolah. Yusuf lalu beralih pada David, dia memuji anak pertama Brian yang beberapa minggu lalu baru saja memenangkan kejuaraan F1 di Singapura. Dia dan istrinya cukup mengagumi keluarga Brian yang luar biasa hebat di matanya. Beberapa bulan kemudian, keluarga Brian dan Anneliese sudah berkumpul bersama, dengan memberikan petuah dan saran kepada anak-anaknya. Brian duduk tegap di tengah keluarganya. Anneliese tersenyum melihat keluarganya yang sudah berkumpul dan terlihat bahagia. Dia tidak mengira akan ujung cerita hidupnya seperti ini, dan mendapatkan keluarga yang utuh. Ceritanya selesai, sampai jumpa di cerita yang lain.